Halo teman-teman, share kegiatan hari ini lagi ya teman-teman. Dan ini kegiatan di pagi hari, saya yang bangunnya sudah kesiangan. Karena semalam itu kakak Rio panas, demam ya teman-teman. Demamnya itu tinggi sekali, jadi saya dan Pak Su jaga kakak Rio semalam. Dan ini kami baru bangun sudah 6:30 teman-teman, karena anak-anak juga tidak sekolah, jadi saya tidak aktifkan alarm untuk bangun pagi. Dan ini saya buru-buru ke dapur setelah pintu dan jendela depan sudah saya buka. Saya ke dapur dan saya mau masak bubur buat kakak Rio, karena kakak Rio tidak mampu mengunyah makanan, jadi mintanya makan bubur saja biar lebih gampang ya teman-teman. Kalau makanan yang agak keras atau kasar tidak bisa dimakan. Nasi saja tidak bisa kakak Rio makan, dia lebih memilih bubur. Jadi pagi ini saya masak bubur, dan masak buburnya saya masak di wajan saja teman-teman, biar nanti saat air buburnya itu sudah mendidih tidak sampai tumpah. Kalau kita masak di panci atau di tempat-tempat yang agak tinggi, teman, seperti panci nasi itu ya teman-teman, panci kukusan itu. Kalau masak masak bubur di situ, nanti kalau saat mendidih airnya bisa tumpah. Dan ini kan saya pakai kompor minyak tanah. Kalau sampai air bubur itu tumpah ke kompornya, pasti sumbunya itu juga basah dan tidak bisa dipakai. Harus dicuci lagi atau harus diganti lagi sumbu kompornya. Tadi beras saya cuci dalam jumlah yang cukup banyak, jadi sebagiannya saya masak bubur dan sebagian yang besarnya yang lebih banyak saya masak nasi untuk nanti kita makan siang. Dan pagi ini saya mau masak sayur sawi. Ini sayur sawinya tidak terlalu besar ya teman-teman, karena memang mungkin cuaca yang tidak tentu, jadi sayurannya juga kecil-kecil. Tapi sudah waktunya dipanen, jadi mereka panen dan dijual. Sayuran di tempat saya tidak terlalu banyak variasinya. Paling sayuran-sayuran seperti ini saja, sawi, kangkung, bayam, daun singkong. Itu saja teman-teman kalau untuk sayuran hijau. Kalau kacang-kacangan paling ada buncis, ada kacang panjang. Tidak banyak ya jenis-jenis sayuran di tempat saya. Jadi bagaimana kita bisa mengolah untuk tetap kita makan sayur. Dan ini perbumbuannya saya iris-iris saja. Ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada sisaan tomat yang kemarin Pak Su pakai untuk menumis sayur. Karena terlalu banyak, jadi sisanya itu Pak Su simpan di kulkas. Dan pagi ini saya mau pakai untuk menumis sawi. Dan untuk tidak ribet juga saya tetap dadar telur ya teman-teman, karena memang anak-anak dan Pak Su lebih suka makan telur dibandingkan yang lain. Kalau makan ayam paling seminggu sekali mereka sudah tidak suka lagi. Kalau telur setiap hari dalam seminggu, sebulan, mereka tidak bakalan bosan. Mereka lebih memilih makan telur dibandingkan makan lauk yang lain. Kadang-kadang kita selang-seling juga ya teman-teman dengan tempe, biar tidak bosan-bosan sekali. Dan itu buburnya sudah saya pindahkan ke kompor yang besar, karena kompor yang kecil ini saya mau pakai untuk goreng atau mau dadar telurnya. Ini telurnya 4 butir. Tadi saya tambahkan juga sedikit penyedap biar ada rasanya. Langsung saja saya goreng. Telurnya saya bagi 2 biar nanti saat menggoreng wajannya itu tidak terlalu
penuh ya teman-teman, karena nanti kalau terlalu banyak juga, terlalu penuh, saya kesulitan balik dan kadang kalau dibolak-balik telurnya jadi hancur, tidak rapi ya teman-teman, sobek-sobek telurnya. Dan ini proses menggoreng yang kedua kali. Di samping itu buburnya sudah matang, jadi saya sudah matikan kompornya. Oh iya teman-teman, sambil asik bercerita tentang video saya lupa untuk sapa teman-teman online yang jauh di sana. Terima kasih ya teman-teman untuk dukungannya. Semoga channel saya ini bisa membantu memotivasi teman-teman dalam melakukan aktivitas di luar. Terlebih khusus buat para ibu-ibu yang punya kerja di luar, tetapi tetap bisa membagi waktu untuk bekerja di rumah. Kalau saya paling minimalnya saya sudah bisa siapkan hidangan makan buat Pak Su dan anak-anak. Kadang saya tidak sempat juga, saya pastikan untuk rumah dalam keadaan bersih biar Pak Su bisa kerjakan yang lainnya. Kalau rumah tidak saya bersihkan, terus saya juga tidak masak, kasihan Pak Su, nanti bisa kerjakan semuanya. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga bagaimana caranya kita bisa membagi waktu untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga ya teman-teman. Kadang anak-anak pun tidak menuntut untuk makan yang aneh-aneh teman-teman. Yang penting ada hidangan di meja dan mereka bisa makan, langsung mereka makan. Dan ini sayuran yang sudah masak, saya masak sekalian untuk makan siang ya teman-teman. Ada telur, ada sayur sawi, dan juga ada bubur untuk anak-anak. Lanjut, selesai saya masak, ini wajannya sudah saya cuci terlebih dulu tadi. Terus saya masak air panas. Sambil masak air, saya mau cuci dulu itu tumpukan gelas dan juga piring-piring. Ini airnya saya masak untuk nanti saya mau lap badannya Kakak Rio, mau bersihkan badannya ya teman-teman, karena memang semalam demam, berkeringat, terus anaknya juga memang sudah gerah, jadi mau saya bersihkan badannya gunakan air hangat ya teman-teman. Nanti selesai ini saya kasih air dingin juga biar tidak terlalu panas-panas sekali saat saya cuci kaki dan tangan dan juga badannya Kakak Rio. Dan sekalian saya minta Kakak Rio untuk gosok gigi. Ini pekerjaan saya ketika saya harus beraktivitas di luar. Saya harus terburu-buru untuk melakukan aktivitas di rumah. Sampai di sini dulu teman-teman, dan sampai ketemu lagi. Dadah.